kitab Subulus Salam disebutkan at-taqwa atau asy-syariah al-imtisalu awamirillah wajtinabi nawahillah, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu disebut namanya takwa atau syariat. Sedangkan tariqat adalah berlaku dan berjalan di atas syariat dan mengamalkannya. Jadi bila orang itu sudah memahami tentang syariat, tata cara ibadah, maka ketika dia mengamalkan secara istiqamah, berarti dia sudah melaksanakan tariqat namanya. Kalau tariqat yang kita kenal ada tariqat Mu'tabarah, 41 tariqat, di antaranya Qadariyah, Naqsabandiyah, Sattariyah, Khalwatiyah, Idrisiyah, Alawiyah. Di Kalimantan ini terkenal Sammaniyah dan lain-lain. Itu sebuah metode cara amaliyah, ya. Jadi sebuah metode cara amaliyah untuk melatih, mendisiplinkan kita dengan sebuah amalan-amalan. Seperti Tariqat Sammaniyah, amalannya pertama istighfar 100, habis itu zikir la ilaha illallah 166, baru Allahu Allah 66, baru hu 77, baru salawat ummi 100. Nah itu amaliyah tariqat Sammaniyah. Qadariyah, Naqsabandiyah pun berbeda-beda, Sattariyah pun berbeda-beda, tapi pada intinya 3: istighfar, salawat, dan zikir, ya. Jadi tariqat itu semuanya, baik apapun tariqatnya, Tijaniyah kah, kalau di Maghribi Maroko terkenal dengan Syekh Tijani, jadi namanya Tijaniyah. Kalau udah kita nih, karena murid-murid Syekh Samman itu diantaranya Dato' Kalampayan dan Syekh Abdul Wahab Bugis, maka di daerah bumi Kalimantan kebanyakan terkenalnya tariqat Sammaniyah, ya. Dan hakikat adalah memandang kepada batin. Nah, jadi bila orang hakikat itu memandang kepada batin, apa ujar batin? Bahwa dengan memandang syuhud, amal perbuatan itu dari Allah. Jadi si hakikat ini adalah pandangan batin, pandangan batin tentang syariat. Nah, contoh, pian mendengar ucapan ulun, secara syariat kita diberi namanya pendengaran, sehingga kita bisa mendengar. Namun pada hakikatnya adalah Allah yang mendengarkannya. Nah, berarti syariatnya telinga, hakikatnya memandang itu dengan syuhud, yakni pandangan batin, bahwa itu adalah dengan bi sam'illah, dengan pendengaran yang diberi oleh Allah. Ada orang bisi telinga tapi kada mendengar, adalah banyak. Nah, kita bersyukur telinganya ada, gendang telinganya baik, dan pendengarannya pun insya Allah tetap baik. Maka firman Allah sebagai pelajaran bagi para hambanya itu, yaitu iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku nyembah. Nah, jadi kita bereskan sesembahan kita dulu. Modal nang kayak orang sesajen, ya. Tapi kita enggak, cuman sekedar untuk anu saja, ilustrasi saja. Orang kalau minta apa-apa pakai sesajen, kasih ini, kasih ini, kasih ini, baru dia minta datu. Datu siapa enggak tahu. Jangan diganggu anak cucu datu. Oh, Datu Maringgi. Nah, jadi memberikan perhatian pada zahir syariat. Jadi yang namanya
iyyaka na'budu itu adalah pandangan syariatnya. Bereskan cara ibadah kita. Ibadah kita apa? Ya puasa, ya zakat, ya haji, ya macam-macam. Bereskan semuanya. Maksudnya bereskan, ya pelajari caranya lalu amalkan secara istiqomah. Nah, karena yang dipandang padanya adalah usaha. Orang sembahyang itu kan sebuah usaha. Kita duduk di sini sebuah usaha. Usaha apa? Usaha untuk mendapatkan pahala untuk mendapatkan ridho Allah. Walaupun mata mengantuk dia tertahan ya satu martolo ya kah? Menuntakkan hati yang penuh guling sudah jadi pindah korup-korup mata kadang-kadang 5 watt kadang-kadang 7 watt. Ini pas gurunya lagi sariawan radang jadi susah ngomong. Ya, nah tapi karena tadi kita dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa man shalla subha jama'atan, ya, barang siapa yang sembahyang subuhnya berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Nah ini lebih daripada zikir karena taklim itu lebih afdal daripada zikir. Hatta tadlu asyams, sampai nanti timbul matahari jam 6.12 menit. Shalla rak'atain, lalu kita sembahyang dua rakaat. Tidak disebutkan sembahyang apa. Ulama memberikan namanya sembahyang syuruk atau isyraq. Nah, apa nilai pahalanya? Kata dilu hajjatin wa umratin tamah. Maka sama dia mendapatkan nilai haji dan umrah. Jadi tidak repot umat Nabi Muhammad biar kadang tulak ke Mekah, tulak ke masjid meninjau ke mana masjid-masjid di sini ya, terus duduk-duduk jangan guring. Aku tadi jar imbas subuh tuh alhamdulillah sampai isyraq jurang malakan apa pian julak berapa aja bang sih tunduk tafakur sampai keluar sarang walet. Nah jadi ibadah itu adalah usaha. Usaha itu disebut namanya syariat. Jadi orang balik bersyariat teh hulu cilain. Maksudnya bawa usaha, bawa obat ke apakah itu. Karena yang dipandang padanya adalah usaha yang zahir, yang merupakan perbuatan hamba. Kan gawean hamba nih berzikir, bau bersembahyang, baca untuk gawean hamba. Nah, sedangkan firman Allah wa iyyaka nasta'in memberikan perhatian pada hakikat. Bila kamu ibadahmu bagus, zahirmu bagus, maka batinmu pun kuperbaiki kata Allah. Karena di dalamnya hamba berlepas diri daripada upaya dan kekuatan. Kan wa iyyaka nasta'in apa? Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Yang menolongi siapa? Allah. Kita cuman minta. Berarti kita betul-betul pasrah. Yang namanya minta ya sembarang diberi orang ya alhamdulillah. Kada-kada jangan memamai. Paham memamai? Marah-marah. Apa yo? Nah, ngaranya gini minta. Karena di dalam sebuah permintaan atau permohonan itu ada sebuah kepasrahan. Pasrah ya. Jadi bismillah ya, lagi obat sudah, apa macam sudah, terapi sudah, tidak kunjung datang sembuh penyakitnya, ya sudah pasrah ya, minta ya lagi kepada Allah. Habis waktunya, selesai tugasnya, selesai pengumuman masjid ya. Lalu apa lagi? Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan, iyyaka na'budu itu namanya syariat, wa iyyaka nasta'in itu namanya hakikat. Pahamlah? Jadi kita jangan lepas dengan na'budu, juga jangan lepas sama nasta'in.
Karena ada orang yang berlepas daripada nak budu, paham? Bayang kada, puasa kada, apa kada, tapi nasta'in terus minta aja gawian. Itu sama kiasannya bagawi kada, lalu guring aja gawian, cita-cita hendak menjadi orang sugih. Wah, ini bagus dikumpulkan di Atma Husada aja. Rumah sakit jiwa ya. Nah, mah kita agak mekesing nih aneh, keterlaluan. Ya, cek. Nah, jadi apabila kita sudah beribadah, kayak contoh kita sembahyang subuh tadi lah, nah, itu namanya na'budu. Apa? Nasta'in kita, mudahan diterima. Yakin dari diterima? Yakin. Tapi siapa yang menerima? Allah. Berarti kita pasrah ya sudah. Jangan yang menerima RT kawan dipusut-pusut. RT terima RT lah, terimalah. Terima RT, terima. Gitu. Kawan dipusut-pusut jabatnya. Namun ini kita tinggal hakikat. Itu supaya kita paham. Nah, jadi hamba berlepas diri dari upaya dan kekuatan dan memandang bahwasanya amal perbuatan tidak akan menjadi sempurna melainkan dengan pertolongan Allah dan kekuatannya. Jadi pada hakikatnya tadi nang sembahyang tadi lain Haji Abdullah pamangaran sidin, lain Haji Abdullah walaupun syariatnya Haji Abdullah, namun pada hakikatnya adalah Allah. Bukan Haji Abdullah itu jadi Allah, bukan. Yalah, jangan salah paham. Bukan Haji Abdullah itu jadi Allah, bukan. Tapi Haji Abdullah ini kawa sembahyang, kawa berzikir, kawa ini atas nasta'innya, bantuannya Allah. Nah, sambil dipahami itu sedikit-sedikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Lalu dalam kitab ibadah itu semakin mantap. Kenapa mantapnya? Yang jelas ibadahku ini hanya kupersembahkan kepadamu ya Allah. Nah, terserah pian aja. Ulun kemampuannya seini aja. Rokok kadang kayak bahari lagi. Maklum pinggang mulai sakit sudah. Bacaan kadang kayak bahari lagi. 4 gigi olahan Madura sudah. Ya, kalau bahari kan giginya masih baik ya. Ya, udah pasrah aja lagi. Nah, itu namanya pasrah ya kan. Dan kesimpulannya, wajib atas hamba untuk mengamalkan dengan semua apapun yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tapi kita berusaha dulu. Contoh baca Quran, umpama baca Quran, tentu kita cara mengucapkan itu berbeda-beda. Banjar, Bugis, Jawa, Kutai, lain-lain. Ya, lain-lain. Cuman ngarannya ilmunya cuman satu, namanya ilmu tajwid. Sama aja bacaannya, cuman dialeknya. Ya, nek Jawa ki yo gayane. Bah kalau bahasa Arab namanya uslubnya. Ya. Kalau Bugis ya Yasin. Iya. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ya. Nama ustadznya Sirajudin, muridnya Syamsuddin.
amunnya Jawa pulang, nah masya Allah Jawa. Lagu Jogja lah. Dan lain-lain. Aku lidah pang padi kada pencontohan. Oh ya, ini nanti saya mohon izin ya, karena subuh ini kami berangkat jam 6 dari Balikpapan. Insya Allah nanti besok siang jam 12 dari Jakarta ya. Mohon doanya mudahan dalam perjalanan ibadah umrah ini diberikan Allah kesehatan, kelancaran, kemudahan. Insya Allah berangkat tanggal 6, pulang tanggal 18 ya. Mudah-mudahan dipertemukan kembali kita pada keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita doakan jamaah subuh meninjau, mudahan barataan tulak haji dan umrah. Ya, namanya ada tanah dijual ya. Nah, jadi apapun yang diperintahkan wajib kita laksanakan. Dan menjauhi semua apapun yang dilarangnya, tetapi tidak memandang bahwasanya amalnya itulah yang akan menyelamatkannya. Nah, sama tadi kayak baca Quran, sudah belajar itu namanya usaha. Ketika dia belajar ya segitulah mampunya. Tinggal mempraktekkan, mengamalkan baca Quran. Nah, ketika dia membaca Quran, selesai membaca Quran, kan tidak tahu tuh diterima apa enggak. Yang penting usaha. Sama mudah kayak orang bawa obat, biar ke Singapura, ke mana lagi bawa, ke Malaka, ya, pasti sembuh. Enggak, usaha. Cocok sembuh, alhamdulillah. Kada cocok mati di Malaka. Ya. Ada saya punya jamaah operasi di Malaka, meninggal di Malaka, ya sudah, batas umurnya habis ya. Jadi semuanya itu kita kembali ke sana. Nah, makanya bila kembali ke sana, kembali kepada Allah, berarti namanya pasrah. Bila pasrah berarti namanya hakikat. Nah, jadi tidak ada yang dapat menyelamatkan kita walaupun amalnya nang kayak gunung Tihamah dan yang akan memasukkannya ke dalam surga, yang andaikan bukan karena amal maka tidak hasil baginya hal itu. Tetapi dia memandang dengan amal itu dia melaksanakan perintah Allah. Nah, bila kita memandang amal ini, ibadah itu yang menyuruh Allah, lalu kita melaksanakan perintah sidin, pasti sidin memberi apa? Kasih sayang. Contoh gini, kita bisa anak ya? Apabila anak ini pasian, disuruh manut apapun, tinggi, bagus, kira-kira kayak apa pian? Pasti kita senang. Nah, senang kita itu namanya rahmat. Paham ya? Nah, berarti dengan cara kita beribadah itu Allah sayang. Paham enggak? Tadi kan tidak selamat. Nah, amal ibadah itu tidak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan kita masuk ke surga atau yang menghantarkan kita masuk ke surga adalah dengan rahmat Allah, berarti sayangnya Allah. Nah, untuk cakap bahasa kita, untuk mengambil hati Allah ini supaya sayang awan kita, ya baik-baik. Bahari bila kuitan bemamai, pokoknya nang kada disuruh bahasa sapu. Aku bila kuitanku sarik-sarik rajin turun ke bawah. Kalau rumah tinggi, sinduk gugur di bawah diambili, basuh. Ada mungkin apakah? Wah, sayang kuitan. Bila sayang, duit keluar. Kalau anak-anak ini bilinya kuitannya bemamai, larinya. Kalau kita bahari kuitan bemamai, pokoknya berajin ya. Apakah dia biasa karena nyuruh mama ini kenapa sih mama ini beda orang bahini lah. Kalau kita dulu bila disariki rajin bisa sapu apa macam menata apakah
yang bama bantal bahamburan mbah ading bah si apa ngarannya mbah ading bah mamainan kita rapikan ampe sarek kuitan. Kalau ini bila disariki kuitan hilang, anaknya hilangan kemana? Ujar Allah fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, maka dia memberi ganjaran pahala kepadanya atas amal itu, maka dia semata-mata karunia dan anugerahnya. Jadi ibadah kita itu adalah sebuah anugerah. Arti anugerah itu adalah pemberian ya. Samarinda dapat anugerah dari apa umpama? Karena berkat dapat mengatasi atau solusi banjir. Oh, dapat penghargaan anugerah dari siapa umpama? Wali kotanya. No, tidak ketinggalan Pak RT-nya dapat juga duit Probabaya. Oh. Ini pas ini bila sudah tundong kena parit-paritan ini seberataan hujan lebat-lebatnya. Ini kan lagi dikejar ibaratnya musim apa kering ini kan, menggawi parit, drainase di mana-mana itu ya. Nah, alhamdulillah sudah mungkin berapa persen sudah terlaksana. Perkiraan ulun bila tuntung kena drainase ini dicobanya langsung kamu hujan nih dah. Wah, ampuh juga ya. Yang kadang kawan ngaran sama rendah, berarti sama-sama rendah. Contoh kayak di Karpotik itu ya sawah. Islamik sawah bahari. Iyalah Bu. Biar orang bahari di sini tahu. Karpotik itu aku ingat ulun do bakong bae. Bila bejual wadai berjalan batis sampai Gang KBB. Baju jongan ya. Harga untuk 20 rupiah. Ya. Tahun 80. Jual wadai. Oh, mantap jual wadai sangkar. Saya jual kelompak. Tahu kita kelompak? Tahu nih kelompak? Oh, baik sih. Jadi kalau melihat orang berjual wadai, wah itu sudah gawian guys. Cuma kalau bahari berjual wadai itu bagus, bernyanyi. Iya, bernyanyi. Wah ini enggak. Iya. Kalau dulu bagus alio atau ayo untuk sanggar. Kayak itu bahari berjualan. Baku ciak ngaring bang. Wah. Jadi ada rejim langganan kok. Sini tuh anak banyak. Di Batu Panggal 13 kah? Aku di situ aja baku ciak berulang-ulang. Jadi ini anaknya kadang-kadang tuhan juga kayak aku juga guru ya kami rencak menukar untuk pian ya. Ya itu alain ampun dulu menjual akan ampun orang ya apa jual kita ambil upah bajajaan aja. Bila hari Minggu aku sampai ke Seberang, sampai ke Harapan Baru 4 peri Pak ya sampai ke Harapan Baru. Jadi gereja yang dibom semalam itu memang mulai bahari itu. Sama gereja Sungai Kunjang ini mulai bahari itu, mulai tahun 80 sudah ada gereja itu. Itu bahari ya. Masa apa? Masa kekanakan ya. Kalau kekanakan dua ini HP tupang sudah. Kemarin jauh-jauh orang muara sangat-sangat. Kalau mau sekolah lagi guran aku, kenapa? Kada tahu. Mbah ini 2 bulan masuk, kada mau lagi masuk. Udah kelas 2 SMA sudah. Terus apa? HP tupang sudah. Nah, itu banyak kita urusannya nih. PR kita sebagai kuitan itu besar betul. Ya. Karena kalau sudah game ini ya, makanya jadi julun Malaysidin kita ini pakai kau lagi hendak disariki. Kalau pindah hilang, iya hilang. Kayak kemarin dah 2 bulan dah hilang.
Maksudnya lari dari rumah gara-gara kuitan ini mau ya kayak kalau kita ngaran kuitan ini bisa ya bapak mama ya lah bisa sari-sarek ini mah anggap jalan 2 bulan tetangis pulang sih jadi saya bahas ngalih ini anak-anak ini kada ditagur salah ditagur salah juga ya berat ujiannya lah itu belum EKN ya loh ada yang tanya apa hubungannya dengan EKN oh nanti besar hubungan dengan EKN ya yang lihat-lihat aja di Kota Samarinda ini sudah banyak hotel-hotel apa macam ya. Sudah nyenang ya ini sekedar untuk kita artinya perhatikan pendidikan agama kepada anak cucu sudah nyenang klub malam apa itu semakin menjadi akhirnya pergaulan ini itu dan sebagainya ya sampai nang kita nangis apalagi ulun nih guru hendak nuk HP tukarakan HP yang bagus maksudnya supaya anak mau sekolah tadi sepeda motor ujar pulang ayo tukarakan pulang sepeda motor tetap juga di sekolah itu bang bila kini guring sampai tengah hari kena asar bangun ada gampangan guring mulai subuh sampai asar malam kada berguringan game tuh ya, mudahan anak cucu kita beriman bertahan ya ya artinya kadang mengisahkan aib orang pang itu sebagai pelajaran bagi kita ya sebagai pelajaran bagi kita sekolah juga ya hati-hati benar juga makanya 4M tuh bang sudah yang bisa menyelamatkan ingat 4M 1 madrasah dari sekolah Arab ya artinya kayak apa aja pasti agama gitu lah yang kedua mondok amun sawat anak tuh mau mondok aduh sugih dia ya sugih dah wah ini kawanannya nah kesana kemari ini hakul mondok wah hebat sudah ya jadi 1 madrasah 2 mondok 3 mengaji usahakan mengaji jangan sampai anak kita cucu kalian bisa mengaji banyak nggak HP itu bang gak ada mengaji lagi kemarin tuh ada akad nikah waduh ngalihnya sadu lil aduh kenapa aku sadu tuh ada kami binatang hendak ashadu tuh sadu terakhir majelis nah ini makanya bilanya kita kemana-mana anak cucu bawa ke majelis ya bawa ke majelis ada malam tadi itu mulai berputar-putar di majelis wah ini pintar iya anak jamaah nih bawa putar-putar majelis kayaknya bila kami berbacaan hafsi putar-putar ngapa-ngapa kan dicepet wah ini ngerti sudah mulai ganal pada 4 tahun bakal lainnya pintar wah ini menganu sampah jadi bila tuntung memutiki sampah ya ngaranya anak ini berkah bacaan salawat berkah ratibul haddad berkah burda itu nempel itu energi yang paling besar jadi cucu bawa aja ke majelis itu energi paling besar itu burda salawat yasinan bacaan-bacaan itu nempel dan didengarnya kayaknya manfaatnya bilanya bujangan bacaan-bacaan itu cak bahasa itu kan beranai amaliyah itu kan beranai nah satu saat dia hendak melakukan apa Habib Abdullah nanti akan membantu menolonginya karena ini mulai lagi halus mendengar orang baca ratibul haddad jangankan kekanakan burung ingat bahari burung apa beho jadi Habib Tahane Allah yarham sidin burung kuning suraya tawa orang sejuta itu tahun 991 karena sudah bisa menyambat Pancasila awan Presiden Soeharto si burung lah deh nah, karena didajari nah jadi diandak di ujung kayak itu kan Habib Tuhane kan Fatihah majelis kayak tadi nah kini bila tawasul sini burung tuh pintar kan bila susubuhan Fatihah ya.
Nah jadi burung aja kan umpat majlis kisahnya toh, paham lah Bu. Nah, itu burung kada bakal burungnya bisa menyambat Fatihah, apalagi anak cucu dibawa ke majlis. Ini ada kini anu gue mengganggu ini, tapi bila ke big mall dibawa semuanya cucu. Wah ini apa gendongan kain nah. Oh. Ke majelis alasan kalau pindah mengganggu orang apa macam, bawa ke majelis ya. Ini berkah amalan, berkah kitab nih, apa nama kitab nih, Said Al-Bakri Ad-Dimyati. Kalau penumpat Pemam Burdah berkat Habib Syekh Abdullah Al-Busiri, itu bacaan-bacaan itu berkah luar biasa dan nempel di anak itu kena. Ya, cak bahasa Banjar itu sanak-anakalnya anak ini bahari di bawah majelis ada aja remannya, ada aja filternya, saringannya ya. Ya. Nah jadi adalah anugerah tadi, ibadah itu sebuah anugerah, dan jika dia menghukumnya maka itu semata-mata karena keadilannya, dan Allah tidak bisa ditanya tentang apa yang dia perbuat. Imam Hasan Basri berkata, hakikat adalah meninggalkan memandang pahala amal. Hakikat, ujar Hasanul Basri, arti hakikat itu kada memandang pahala amal. Cakap bahasa kita, amal kada mencari pahala, tapi untuk semangatnya kita tahu kayak tadi kan pahalanya sama bahaji umrah, nah, cukup di syariat dulu. Nah, tapi karena kita tiap subuh gawi, di mana kita gawi sampai yang subuh berzikir, sampai isyraq, sampai yang subuh berzikir, terus, jangan memandang lagi itunya, yang dipandang Allah di dalamnya. Jadi kita memandang pahala lagi. Itu menurut Hasan Basri adalah hakikat, bukan meninggalkan amal. Ya, saya ulang. Ujar Hasanul Basri, arti hakikat itu ialah meninggalkan memandang pahala amal. Maksudnya beramal jangan hanya hendak pahala. Jadi bukan meninggalkan amal. Ini kada aku jar daripada riya mendingan kada apa-apa. Apa gunanya beramal kalau riya? Mendingan dak usah, itu bungol lagi kita tuh parah ya bungolnya. Orang justru kita mungkin ada di sini ada riyaknya apa, gawi terus, kerja terus, insya Allah hilang aja itu, insya Allah hilang aja. Ya sama kayak model kekanakan di pondok, begatalan lah, ini itulah, terus saja mondok aja, jangan berpikir macam-macam, nangkuitan semangati, anu kada bapak, terus saja, aman. Ini kada gatalan, pulang dulu ke spesialis kulit. Di pondok tuh biar nang datunya spesialis kulit tetap gatalan deh kamu. Ya, bukan spesialis kulit datunya, paham datunya. Obati tetap ngarnya di pondok. Ya maksudnya supaya kita itu terus rutin. Nah itulah yang dikatakan oleh ulama, istiqomah itu akan menjadikan ikhlas. Maksudnya kerutinan kita rutin. Kalau bahasa Abah Guru, gawe aja, amalkan aja, ibadah aja, timbul kita keikhlasan. Bila ikhlas itu memandang bahwa lain kita, pada hakikatnya anugerah Allah. Mudah-mudahan kita kau makai berataan lah, kau mengamalkan. Jadi nang dipandang bukan sembahyangnya, nang dipandang Allah yang memberikan anugerah kepada kita sehingga kita bisa sembahyang. Mudah-mudahan berataan panjang umur, sehat pada murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh-solehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Dan apabila akhir usia kita mudah-mudahan dimudahkan Allah, kita mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mendapat pendidikan husnul khatimah. Al-Fatihah.
amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din 'allimna rushda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق من خير وفتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.